Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat datang di acara workshop Digital Innovation for Social Enterprises. Perkenalkan, nama saya Alisa dari MyEdusolve sebagai MC pada hari ini, dan ada rekan saya Alina yang juga akan menemani kita semua di acara pada pagi hari ini. Juga telah hadir Pak Romi Cahyadi yang merupakan CEO dari Instellar, sebagai narasumber kita hari ini. Tidak lupa, saya ingin menyampaikan bahwa acara Microsoft Office Specialist and Adobe Certified Professional National Championship 2021 dengan tema Imagine Creativity Beyond Limits ini didukung oleh beberapa pihak, diantaranya yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Pemda Sulawesi Tengah, Yayasan Ardia Garini, dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia atau MIPI. Dan ada pun media partner yang telah bekerja sama dalam menyukseskan acara ini antara lain Daily Social, Kasa Indonesia, Carrot Academy, Anak Kuliah, Wakom Indonesia, Tempo, dan Harian Kompas. Perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada workshop kita pagi hari ini. Yang pertama akan dimulai oleh pembukaan, yang kedua nanti saya akan membacakan tata tertib acara, kemudian akan dilanjutkan oleh penyampaian materi, dilanjutkan dengan sesi Q&A dan juga diskusi, dan yang terakhir penutup. Teman-teman semua, ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi untuk membuka sesi acara hari ini, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang tema acara MyEdusolve tahun ini, yaitu Imagine Creativity Beyond Limits. Ada pepatah yang bilang waktu terbaik pertama untuk menanam pohon adalah 20 tahun yang lalu, dan waktu terbaik selanjutnya adalah sekarang. Jadi tidak ada kata terlambat bagi kita untuk memulai yang namanya suatu perubahan. Kita tidak perlu menunggu masa depan yang cerah untuk datang terlebih dahulu ke kita, tetapi kitalah yang perlu berimajinasi dan menciptakan masa depan yang ingin kita capai. Setiap perubahan dimulai dengan keberanian seseorang untuk bermimpi dan berimajinasi. Hanya karena sesuatu itu belum terjadi, bukan berarti mustahil untuk diwujudkan. Dari dulu hingga sekarang, sudah banyak sekali orang yang membuktikan bahwa hal yang sebelumnya mereka kira mustahil, ternyata bisa menjadi nyata. Melalui workshop pada hari ini, yaitu Digital Innovation for Social Enterprises, kami harap kami dapat mendorong langkah teman-teman semua dalam mengejar tujuan teman-teman. Agar acara ini berjalan dengan lancar, maka saya akan jelaskan beberapa peraturan yang harus diperhatikan oleh teman-teman. Yang pertama, dihimbau untuk mikrofon untuk dimatikan selama penyampaian materi. Kemudian yang kedua, apabila ingin menyalakan kamera, mohon gunakan pakaian yang sopan dan tidak melakukan tindakan provokatif yang akan mengganggu kondusif. Kemudian yang ketiga, jika terdapat pertanyaan, teman-teman dapat menyampaikan melalui kolom chat atau klik raise hand dan menunggu hingga kami mempersilakan dan membantu teman-teman untuk menanyakan secara langsung. Dan saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua, ini menarik sekali untuk hari ini akan ada hadiah GoPay bagi teman-teman yang bisa menjadi peserta paling aktif di workshop pada pagi hari ini, dan juga untuk teman-teman dengan pertanyaan yang paling menarik. Jadi siapkan pertanyaan terbaik teman-teman pada pagi hari ini untuk ditanyakan kepada pemateri kita pada pagi hari ini. Nah, pembicara kita hari ini adalah Pak Romi Cahyadi. Pak Romi ini merupakan seorang entrepreneur yang telah berpengalaman di bidang entrepreneurship selama kurang lebih 20 tahun. Beliau juga merupakan lulusan dari Iowa State University. Pak Romi ini adalah seorang CEO dari Instellar dengan misi untuk membantu entrepreneur lainnya dalam mewujudkan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat, komunitas, dan juga lingkungan sekitar. Tanpa menunggu lebih lama lagi, langsung saja saya persilakan Pak Romi untuk dapat menyampaikan materi pada pagi hari ini. Silakan Pak. Makasih Alisa. Halo semuanya, selamat pagi. Ini hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021. Mungkin teman-teman kita yang lain masih tidur, tapi senang sekali kita bisa ketemu hari ini, sama-sama belajar nanti ya, sharing, diskusi tentang Digital Innovation for Social Enterprise. Mungkin sebelum mulai ya, saya ingin ngasih selamat dulu ini buat teman-teman semua yang ikut acara hari ini, karena ini bukan sesuatu yang bukan cuma sesuatu yang ngetren gitu ya, digital innovation ini, tapi juga sesuatu yang berarti gitu, sesuatu yang penting, sesuatu yang bahkan mulia gitu buat kita semua. Dan saya senang sekali diajak sama teman-teman
untuk MyEduSolve untuk sharing hari ini mungkin kira-kira 40 menit gitu ya. Terus habis itu kita bisa diskusi. Tapi waktu nanti saya sharing juga welcome kok kalau ada pertanyaan, ada komentar, ada apapun gitu, silahkan langsung ditulis di chat box atau raise hand. Nggak perlu sampai nunggu presentasinya selesai gitu ya. Saya akan mulai aja ya dengan presentasinya. Saya share screen dulu. Mbak Alisa, apakah video saya presentasinya kelihatan? Ya, sudah terlihat, Pak. Oke. Oke. Mungkin sedikit perkenalan tentang Instelar dulu. Saya tadi dijelasin secara singkat sama Mbak Alisa, CEO di Instelar. Instelar itu apa sih gitu ya? Terus mau ngapain gitu? Kalau tentang website dan sebagainya pasti bisa dikepoin sendiri, bisa masuk ke instelar.id, Instagramnya juga pasti langsung bisa dicari. Tapi Instelar mau ngapain sih gitu ya? Jadi mungkin aku cerita sedikit tentang ini gitu. Di beberapa tahun terakhir itu sebetulnya ada satu fenomena gitu, yaitu bahwa ada semakin banyak bisnis yang ada di dunia ini, termasuk di Indonesia gitu, yang tujuannya itu nggak cuman untuk sekedar menciptakan profit gitu, menciptakan keuntungan, menciptakan laba gitu, tapi juga untuk berbuat kebaikan, menyelesaikan masalah di masyarakat, menyelesaikan masalah lingkungan. Sebagian bisnis-bisnis ini disebut social enterprise, wirausaha sosial gitu ya, yang memang jadi topik kita hari ini. Selain itu, tapi juga teman-teman ada juga bisnis-bisnis lain, perusahaan-perusahaan biasa, perusahaan-perusahaan konvensional biasa yang juga lebih pengen gitu supaya bisnis mereka, walaupun mereka itu bisnis biasa, tetap juga bisa membantu gitu. Walaupun mereka bukan social enterprise, tapi mereka juga pengen bisnisnya bisa membantu menyelesaikan masalah sosial dan lingkungan. Nah, fenomena ini sebetulnya yang jadi visi yang menggerakkan kami di Instelar gitu. Kami pengen melihat dan ikut membangun gitu ya sebuah dunia, sebuah masyarakat di mana bisnis itu dijalankan dengan tanggung jawab sosial dan digerakkan oleh tujuan yang baik gitu ya, dan manfaat atau dampak sosial yang baik. Di Instelar kita melakukan ini dengan 3 peran. Yang pertama sebagai katalis. Sebagai katalis ini kita pengen membantu supaya teman-teman yang bergerak terutama di social enterprise dan bisnis yang lain itu menjadi lebih cepat pertumbuhannya, bisa lebih banyak gitu, dan juga lebih sustainable gitu, lebih impactful dalam kegiatan sehari-hari. Dalam kegiatan ini, peran kedua yang banyak sekali dilakukan oleh Instelar adalah sebagai konsultan. Ada teman-teman di social enterprise yang pengen meluaskan social impact dan bisnisnya, dan untuk itu mereka perlu atau mencari investasi dari luar. Nah, sebelum ketemu dengan para investor ini, kami di Instelar membantu teman-teman di social enterprise ini untuk menyiapkan bisnis plan-nya, proyeksi keuangannya, valuasi perusahaannya seperti apa gitu, supaya waktu ketemu investor sudah lebih siap. Yang ketiga, peran yang kami lakukan adalah sebagai konektor. Semua pihak, aku rasa ya, yang kami bantu, entah itu social enterprise, entah itu perusahaan, selalu kita bantu untuk terhubung, terkoneksi dengan pihak-pihak lain yang memang sedang dibutuhkan gitu untuk pengembangan usahanya. Ini sedikit data yang bisa kami share sejak berdirinya Instelar beberapa tahun yang lalu. Mungkin yang menarik yang sebelah kanan ini, grafik ini menunjukkan dari total 174 social enterprise yang pernah kami support, itu kira-kira distribusinya kayak gini gitu. Sekitar 20% itu di
industri kreatif, terus diikuti ada agriculture and fisheries, terus ada yang food beverage juga, dan juga environment lalu pendidikan. Cukup banyak yang sudah kami support, dan untuk hari ini kan kita diajak sama teman-teman MyEdusoft ini ngomongin soal digital innovation ya. Jadi mari kita mulai dengan why-nya dulu gitu. Kita mulai dengan kenapanya. Kenapa sih kita membutuhkan atau kenapa kita ngomongin ini gitu. Dan aku mau mulai dengan satu poin di sini. Ini menurutku ini fakta yang sangat penting dan menarik untuk diketahui ya gitu. Bahwa tahun lalu 2020 itu 59% dari populasi dunia itu online sudah gitu. Ini menunjukkan bahwa dunia digital itu bukan sesuatu yang bukan suatu pilihan gitu, tapi sudah keharusan gitu. Ya betul sekali, setuju. Ini Mas Tommy dari sastra Inggris ya, apalagi karena sekarang pandemi. Betul sekali. Kemudian yang kedua, oke, ini mungkin bisa jadi pertanyaan pertama ini, Mbak Alisa. Jadi voucher GoPay-nya mungkin aku umumin lagi kali ya. Tadi belum ada nominalnya. Voucher GoPay-nya satu orang itu akan dapat 35.000. Nanti selama acara ini ada 5 voucher voucher GoPay yang akan disediakan ya. Ini pertanyaan pertama nih. Nanti bisa ditulis di chat box. Yang gambar di sebelah kiri, ini tahu nggak ini diambil dari mana? Ayo teman-teman yang tahu jawabannya, silahkan langsung kirimkan lewat chat box. Udah ada yang jawab tuh Pak, beberapa kita bisa. Ya, oke. Ada beberapa yang jawab di situ. Yes, wah betul sekali, betul sekali. Ini dari Kita Bisa. Padahal di sebelah kiri ini nggak ada tulisan Kita Bisa sama sekali. Dan karena pada tahu juga tentang Kita Bisa, ini kan bagus banget ya, crowdfunding platform yang kalau nggak ada Kita Bisa ya kita nggak bisa mencari dana dari seluruh Indonesia, bahkan sebagian juga dari luar Indonesia untuk menggalang dana gitu. Jadi poin yang pengen saya bilang adalah di sini ada banyak masalah itu nggak bisa diselesaikan kalau kita pakai solusi yang nggak digital gitu. Dan ini Kita Bisa ini menurutku salah satu contoh yang paling jelas gitu ya. Karena kita pakai solusi digital, kita bisa melakukan ini gitu dengan penggalangan dana secara luas. Gitu. Ini yang sebelah kanan. Nah ini yang sebelah kanan ini mungkin yang kedua. Kalau yang kedua ini harus ngomong. Ini Mbak Alisa. Gimana caranya? Raise hand atau nulis di chat box gitu. Pertanyaannya adalah, ada yang bisa sharing nggak? Black Lives Matter itu apa? Gitu. Nah, silakan teman-teman yang ingin sedikit menggambarkan pengetahuan teman-teman Black Lives Matter itu apa. Mungkin ada yang mau menjelaskan secara langsung juga bisa kita fasilitasi. Teman-teman perlu pakai fitur raise hand dulu biar memudahkan kita untuk membantu teman-teman unmute. Silakan. Ya, di kolom chat box ada yang menjawab nih, Pak. Iya. Iya. Ada yang mau ngomong nggak? Silakan, ada yang mau menjelaskan secara langsung, teman-teman, tidak usah malu-malu. Oh, ada yang raise hand. Ya, silahkan. Dari Mas Tommy. Mungkin apakah sudah bisa unmute? Halo, Mas Tommy, apakah sudah terhubung? Oh, belum bisa di-unmute ya. Mungkin dari teman-teman panitia bisa tolong bantu. Oh ya, sepertinya sekarang sudah bisa, Mas Tommy, silakan. Siap, sudah. Halo Mas Kak, Tommy. perkenalkan saya Tommy, mahasiswa program studi sastra Inggris dari Bengkulu, Kak. Ya, silakan. Jadi Black Lives itu mungkin lebih ke permasalahan kulit hitam di Amerika Serikat. Padahal ya sekarang ini mungkin juga udah ada presiden ya yang dari kulit hitam itu. Jadi nggak
terlalu apa namanya istilahnya kalau sekarang. Dan mungkin permasalahannya nggak parah dulu gitulah. Oke, makasih Mas Tommy. Ada mungkin satu orang lagi? Terima kasih banyak Mas Tommy. Ya. Silakan peserta yang lain dipersilakan jika ingin menambahkan. Apakah ada? Oh, ada. Dari Kak Dinda Siva. Silakan Kak Dinda, apakah sudah bisa unmute? Baik Kak, terima kasih. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Ya, terdengar dengan jelas. Baik Kak. Menurut saya Black Lives Matter adalah suatu jargon seperti itu, atau kayak pernyataan yang menyatakan bahwa orang-orang kulit hitam itu harus berhenti di diskriminasi. Karena sepanjang ini orang-orang kulit hitam itu terdiskriminasi, apalagi karena adanya white supremacist seperti itu. Hal ini bukan hanya terjadi di Amerika saja, tetapi ini berlaku pada seluruh orang-orang kulit hitam yang ada di dunia yang terdiskriminasi, bukan hanya karena white supremacist, tapi karena hal-hal lainnya. Jadi ini adalah suatu masalah sosial yang belakangan ini booming ya, setelah terjadi insiden yang mengenaskan pada George Floyd di Amerika beberapa waktu yang lalu, dan akan terus dikampanyekan sampai akhirnya orang-orang kulit hitam akan mendapatkan haknya yang sesuai dengan apa yang mereka harus dapatkan. Seperti itu, Kak. Baik, wah, luar biasa. Terima kasih banyak. Ya. Di kolom chat juga ada yang menambahkan nih, Pak. Iya, betul. Ya. Ini aku baca ya, aku barusan lihat muncul. Black Lives Matter adalah kampanye yang diadakan oleh seluruh dunia untuk tidak adanya diskriminasi terhadap orang kulit hitam dan memiliki hak yang sama seperti manusia. Ya, betul Sarah, betul sekali. Anissa juga nulis ini, sebuah kampanye yang mendukung teman-teman berkulit hitam untuk mencegah diskriminasi dan menentang rasisme. Dan coba bayangin teman-teman, tidak mungkin kita ini yang di Indonesia tahu dengan secepat. Waktu masalah George Floyd itu muncul ya, itu kan hanya dalam hitungan menit gitu. Seluruh dunia mungkin sudah tahu gitu bahwa ada masalah itu gitu. Dan jangankan kita, kalau kita yang di Indonesia aja tahu gitu ya, yang kita jaraknya jauh sekali dari Amerika secara geografis, apalagi mereka yang ada di sana, mereka yang ada di Amerika. Dan ini menjadi sebuah gerakan pastinya juga karena platform-platform digital yang sudah ada, yang kita punya sekarang gitu. Jadi yang mau saya katakan adalah session hari ini menurut saya bagus banget diadain sama teman-teman MyEduSolve. Memang mau ngelihat gimana sih solusi atau teknologi digital itu bisa kita pakai untuk menjangkau lebih banyak orang, satu. Kedua, membawa lebih banyak manfaat. Dan yang ketiga, menciptakan perubahan-perubahan yang lebih besar. Dan secara khusus hari ini kita akan membahas bahwa perubahan yang lebih besar, manfaat yang lebih baik ini, lebih banyak orang yang terbantu, itu kita lakukan lewat social enterprise atau wirausaha sosial. Saya mau nambah satu lagi alasan kenapa ini penting gitu ya. Ini tadi saya singgung di depan, tapi ini datanya sekarang bahwa di dunia 2,56 miliar orang itu adalah Generation Z. Aku rasa pasti sebagian dari teman-teman di sini masuk di sini. Dan 1,8 miliar itu millennials. Ini kalau di total sudah kira-kira 4,3 miliar. Dan 4,3 miliar itu lebih dari separuh penduduk dunia. Jadi lebih dari separuh penduduk dunia adalah Gen Z dan millennials. Ya kita-kita ini. Kalau di Indonesia juga begitu kira-kira. Ini di Indonesia datanya. 74 juta orang Indonesia itu Gen Z dan 69 juta itu millennials. Sama ini kalau di total jumlahnya
sekitar 140 juta itu lebih dari separuh penduduk di Indonesia. Jadi kita di Indonesia pun sebagian besar penduduk kita sekarang sudah adalah millennials dan Gen Z. Jadi adalah sebuah, dan ini adalah mungkin poin yang saya pengen ngomong ini sih, buat teman-teman ya yang sekarang ikut acara ini pagi ini, this is you are the you are holding a very powerful weapon gitu. Kalian ini memegang satu senjata yang sangat hebat, sangat luar biasa, yaitu teknologi digital gitu. This is your time gitu. Ini adalah waktu kalian, waktu kita semua gitu. Buat pakai si teknologi digital ini untuk perubahan sosial, untuk memecahkan masalah-masalah sosial dengan cara lewat social enterprise. Jadi itu tentang digitalnya ya. Jadi inovasi digital itu sendiri apa jadi? Contohnya gitu ya. Aku akan cerita beberapa contoh di sini. Yang tadi pertama itu kita bisa semua tahu. Ini yang kedua, contoh yang kedua yang aku mau cerita adalah satu platform digital namanya Crowdy. Dan Crowdy ini adalah peer-to-peer crowdlending platform gitu. Mereka tujuannya adalah menghubungkan petani, kelompok-kelompok petani dengan orang-orang yang bisa meminjamkan dana, meminjamkan uang, supaya kelompok-kelompok petani ini bisa memulai usahanya gitu. Sebagian dari teman-teman yang mungkin paham tentang masalah pertanian di Indonesia, salah satu masalah utama kita adalah ya petani kalau mau mulai usaha itu nggak punya modal gitu teman-teman. Jadi akhirnya mereka ketengkulak kan gitu. Nah, ketengkulak dikasih modal, dipinjemin modal, terus nanti dipakai usaha, tapi nanti hasil panennya waktu dijual balik ke tengkulak, dibelinya dengan harga murah banget gitu. Itu sebabnya petani selalu terlilit hutang gitu, nggak pernah keluar dari hutang karena tengkulaknya berusaha supaya petani terjerat utang terus. Nah, si Crowdy ini ngasih solusi gitu. Nggak perlu ketengkulak gitu. Kelompok-kelompok petani yang memang sudah terorganisir baik bisa mengajukan pinjaman gitu. Dan orang-orang di luar sana, individu-individu termasuk kalau teman-teman juga mau, kita bisa ngasih pinjaman modal ke kelompok-kelompok petani itu. Ini salah satu inovasi digital yang sudah ada di Indonesia yang tujuannya memang berusaha untuk membantu supaya masalah di pertanian itu bisa terselesaikan ya. Ini beberapa data yang bisa kita lihat tentang Crowdy. Sejauh ini sudah ada lender, itu berarti kan orang yang meminjamkan ya. Ada lebih dari 30.000 orang yang memberikan pinjaman kepada petani. Borrower ini berarti kelompok taninya. Ada lebih dari 30.000 kelompok tani yang sudah menerima pinjaman. Total dana yang sudah tersalur lewat platform ini itu ada di sana 253 miliar. Lumayan banyak ya gitu. Total petaninya ada 28.000 kalau di total. Ini satu contoh lagi teman-teman yang menurutku juga keren gitu. Namanya Jala. Nanti teman-teman bisa kepoin sendiri, cari nanti Jala Tech. Mereka mengembangkan IoT sebenarnya awalnya. Dan yang dibantu adalah para petambak udang gitu. Kalau kalian tahu mungkin sebagian kalau ada yang belajar tentang pertanian atau petambak, udang ini termasuk yang sensitif gitu. Binatang yang sensitif, dia gampang mati gitu. Dan kalau mati ya pasti rugi petambaknya gitu. Maka si Jala ini bikin satu teknologi, basically di dalam tambak itu dipasangin macam-macam sensor gitu. Ada suhu air, ada sensor untuk mengukur kandungan oksigen di dalam air gitu, dan yang lain-lain. Tujuannya adalah supaya petambak itu bisa memantau kondisi udang secara real time gitu ya. Dulu nggak ada ini gitu. Jadi bisa dianalisis pertumbuhan udangnya baik atau enggak gitu. Dan ini berguna sekali buat petambak gitu, supaya bisa tahu, bisa memprediksi nanti hasil tambaknya kira-kira seperti apa. Dan sejauh ini Jala ini sudah bekerja dengan lebih dari 9.000 petambak gitu ya.
Itu sensornya dipasang di 16.000 kolam. Dan bahkan mereka sebetulnya sudah mulai keluar Indonesia juga. Satu lagi contoh yang menurutku ini juga super keren juga. Kalau kita mungkin beli souvenir kan satu-satu gitu ya. Mungkin kerajinan dan sebagainya gitu. Tapi ada banyak sekali para perajin itu sebetulnya hidupnya tergantung bukan dari orang-orang seperti kita yang kalau beli souvenir satu-satu gitu. Mereka dapat penghasilan banyak itu kalau jual hasil karya mereka ya, kerajinan mereka itu ke perusahaan gitu, atau yang belinya secara dalam jumlah besar. Gitu. Jadi customer mereka itu adalah perusahaan, pemerintah, BUMN, organisasi gitu, yang kalau beli souvenir dalam jumlah besar. Nah, kesulitannya adalah mereka kesulitan mencari customer gitu, karena yang untuk mereka tahu di mana mereka bisa nemuin customer itu mereka nggak tahu. Mereka taunya kan memproduksi aja gitu. Jadi muncullah satu social enterprise juga namanya EcoDo. Dia tagline-nya Eco-Procurement Made Easy gitu ya. Mereka berusaha menghubungkan antara para perusahaan, organisasi, BUMN dan sebagainya yang ingin membeli souvenir kerajinan dari para perajin kecil gitu. Supaya bisa lebih mudah membeli, dan untuk para perajin jelas ini meningkatkan pendapatan mereka gitu. Sejauh ini EcoDo ini sudah bekerja dengan lebih dari 12.000 klien. Kalau klien ini artinya perusahaan yang membeli ya. Dalam 1 tahun itu ada 50 juta lebih produk yang dibeli. Ada 360 creator. Creator itu adalah perajinnya gitu, yang terlibat di dalam platformnya EcoDo. Dan saya sangat bangga, sangat happy gitu karena 3 contoh ini, baik Crowdy, terus Jala maupun EcoDo, termasuk social enterprise yang pernah kami support ya, yang pernah disupport oleh Instellar. Nah, jadi ini contoh-contohnya gitu ya tentang digital innovation. Mbak Alisa, waktuku sampai berapa ya ini? 10 menit lagi ya kalau nggak salah. Ya Pak, kurang lebih 10 menit lagi. Oke, makasih. Nah, jadi pertanyaan yang ada di slide ini sekarang, bisa nggak social enterprise go digital? Pasti udah terjawab kan? Pasti jawabannya yes gitu. Barusan kan kita udah lihat contoh-contohnya. Nah, sekarang tapi pertanyaannya adalah how gitu. Gimana caranya gitu? Gimana caranya go digital itu? Dan di sini aku mau sharing sedikit tips gitu ya buat teman-teman. Semoga ini bisa membantu untuk melakukan hal ini. Kalau kita ngelihat, pertama aku mau jelasin konsep secara umumnya, secara singkat aja. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 tahap gitu untuk melakukan inovasi digital untuk social enterprise ini. Yang pertama adalah yang tertulis di situ, challenge and ideate. Intinya adalah kita mencari dulu kan masalah apa sih sebetulnya yang mau kita pecahkan gitu. Crowdy pengen mencoba menyelesaikan masalah akses permodalan untuk petani gitu ya. Jala menyelesaikan masalah manajemen tambak gitu ya. Gimana nih supaya tambaknya itu bisa terkelola dengan baik gitu, termonitor dengan baik. Itu yang diselesaikan oleh Jala. EcoDo yang diselesaikan adalah membantu para perajin untuk dapetin order gitu dalam jumlah yang besar. Itu semua adalah challenges-nya gitu. Terus sesudah challenges-nya ada, kita kan berusaha pasti memasukkan atau mencari ide-ide gitu ya. Makanya tahap pertama adalah challenge and ideate. Kita mengidentifikasi masalah dan berusaha memunculkan ide untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, kemudian tahap yang kedua, judulnya prioritize. Prioritize ini lebih fokus pada bagian mempertajam istilahnya value proposition. Kenapa sih orang harus pakai Crowdy misalnya gitu? Kenapa orang harus pakai Jala gitu? Kenapa orang harus pakai EcoDo? Kenapa kita harus pakai Kita Bisa? Kenapa nggak nyumbang langsung aja gitu? Tahapan ini adalah mempertajam value proposition.
solusi yang sudah kita punya itu kita pertajam supaya benar-benar impactful, supaya hasilnya benar-benar maksimal. Sesudah itu, tahap yang ketiga, prototype rapidly. Cepat-cepat kita berusaha supaya kita bikin prototype. Prototype kan model kecil gitu ya, dari solusi yang mau kita bikin itu. Habis itu, dari situ akan kita improve, ini di tahap berikutnya. Baru habis itu yang tahap terakhir adalah scale appropriate, ini kita bikin modelnya yang besar. Nah, proses ini kelihatan panjang dan banyak, tapi jangan khawatir, kita bisa mulai dengan cara yang sederhana. Makanya di sini judulnya Think Big and Start Small. Gimana caranya? Mari kita lihat ya. Ini sebetulnya bagian ini sebaiknya itu dilakukan secara praktek gitu ya teman-teman, tapi karena formatnya kita nggak memungkinkan, aku akan jelasin aja, terus nanti kita tanya jawab aja ya, aku rasa begitu. Nanti ini juga bahannya apa, semua slide presentasi juga nanti bisa diakses, nanti akan dikasih ke panitia, nanti teman-teman bisa dapat dari panitia. Nah ini slide-nya yang bisa teman-teman pakai untuk merangkum proses-proses awal itu. Gitu. Ini diambil dari Digital Innovation Factory. Oh ya, itu ada yang raise hand kayaknya, Mbak Alisa. Iya, ada udah langsung raise hand. Sebelumnya mohon maaf ya Pak Romi, ternyata waktunya masih lumayan agak banyak nih, kita sampai 9.50. Nanti habis itu baru sesi tanya jawab. Ya, jadi bisa santai. Tadi yang raise hand, apakah sudah bisa unmute? Mbak siapa tadi ya? Mungkin bisa dilanjut terlebih dahulu dari Pak Tommy biar lebih jelas lagi ini worksheet-nya nanti bagaimana seperti itu Pak. Oke, aku lanjut dulu ya penjelasan tentang worksheet-nya. Untuk latihan untuk hari ini, oke, ada usulan dari Mbak atau Mas ini, Abdullah Emir Pramudia, customer-nya pasien-pasien rumah sakit. Bagus, nanti kita coba ya, kita coba. Pasien rumah sakit, aku catat dulu, terlupa. Pasien rumah sakit. Oke, aku jelasin dulu ya. Nanti akan ada 2 slide teman-teman. Ini worksheet yang pertama, nanti ada satu lagi worksheet yang kedua. Aku akan jelasin satu-satu, nanti teman-teman bisa nyoba sendiri. Di sini ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 hal yang mau kita tentukan gitu ya. Waktu kita punya ide pertama tentang inovasi digital ini. Yang pertama sebetulnya adalah ada yang di tengah ini, yaitu produk atau service. Yang dimaksud produk atau service ini ya pasti solusi apa sih yang mau kita bikin. Gitu. Kalau tadi pakai contohnya Crowdy, ya dia bikin platform untuk menghubungkan antara petani dengan orang yang mau meminjamkan uang, gitu kan? Itu produknya. Ini bagian yang penting, yang di tengah. Ini harusnya kita isi pertama di proses ini, oke? Dan poin yang paling penting di sini adalah produk atau service ini harus betul-betul menyelesaikan masalah yang mau kita pecahkan, gitu kan? Kalau enggak, ya berarti produknya enggak benar, gitu ya. Lalu sesudah ini kita selesaikan, kita naik ke sebelah kiri atas, gitu, yaitu customer. Oke. Kalau untuk Crowdy, siapa customer-nya? Untuk Crowdy ada 2 customer, yaitu yang pertama adalah para petani, gitu kan, kelompok-kelompok petani yang butuh pendanaan. Sama ada satu lagi customer lain, yaitu orang-orang yang meminjamkan uang, yang meminjamkan dana. Jadi ada 2 customer kalau untuk kasusnya Crowdy. Sesudah bagian customer kita isi, kita pindah ke kiri bawah, yaitu key benefits. Key benefits adalah apa sih manfaatnya untuk para customer itu, gitu. Solusi kita ini manfaatnya apa? Menurutku ini untuk Crowdy jelas ya. Untuk petani itu berarti mereka bisa dapat dana, gitu kan? Bisa dapat pinjaman modal, dan untuk
Nah, ini mungkin bisa jadi quiz. Nah, ini pertanyaan keberapa? Aku lupa. Ketiga kalau nggak salah ya. Pertanyaan berikutnya nih. Kalau untuk kasusnya Crowdy tadi ya, apa benefitnya untuk orang-orang yang meminjamkan uang ke petani? Silakan dijawab di chat box boleh, di raise hand juga boleh. Ya, silakan teman-teman. Kalau teman-teman tadi mendengarkan dengan baik, udah dijelasin ya tadi sama Pak Romi soal salah satu contoh social enterprise namanya Crowdy. Nah, kira-kira benefits-nya apa buat para customer mereka? Silakan. Yang aku tanya khusus ini, Alisa, yang aku tanya khusus benefit untuk orang yang meminjamkan uang ke petaninya. Kalau untuk petani kan jelas dapat akses modal dia. Kalau untuk yang minjemin duit, apa manfaatnya kira-kira? Nah, itu dia teman-teman, silahkan. Dapat keuntungan. Mungkin ya, lebih betul. Mudah dalam berbisnis, Kak. Ya. Betul. Tadi Mas Abdullah ya kalau nggak salah ya. Betul sekali. Keuntungannya untuk yang minjemin duit adalah mendapatkan keuntungan dan lebih mudah bagi hasil. Betul itu Mbak Destia Aulia Rohani. Jadi ada benefitnya gitu ya. Nah, kalau kita balik lagi ke slide ini, sesudah dari key benefits, yes betul bunganya Mbak Dinda. Kita pindah ke kanan atas. Gitu. Pictures of usage ini basically adalah kita menggambar di sini solusi yang mau kita bikin itu. Lalu yang di sebelah kanan bawah, point of sale adalah kita akan nawarin solusi ini ke customer caranya gimana. Ini aku akan pindah ke slide berikutnya supaya kelihatan ya. Nih, ini yang aku isi sendiri. Kita lihat sama-sama ya, sekali lagi ya, biar ada bayangan. Dari pertama, produk and service-nya. Ini tadi aku pakai contoh Crowdy nih. Gitu. Untuk Crowdy, produk atau service-nya adalah peer-to-peer crowd lending platform, gitu kan, yang menghubungkan farmer dan lender. Petani dengan orang yang meminjamkan uang. Belah kiri atas, customer-nya siapa aja? Oh, ada petani dan ada juga orang yang meminjamkan uang customer-nya. Di sebelah kiri bawah, sebelah kiri bawah, key benefits-nya akses ke pendanaan, itu benefit untuk petani, dan opportunity untuk investment. Nah, tadi dijawab tuh sama beberapa teman. Bisa dapat bunga, lebih mudah kalau mau berinvestasi gitu daripada beli reksadana dan sebagainya atau yang lain gitu ya. Dapat kebagian bagi hasil gitu. Itu manfaatnya. Yang bagian picture aku aku kosongin karena aku tidak pandai menggambar. Terus yang point of sale ini cukup penting ini. Point of sale ini adalah gimana caranya customer kita bisa mendapatkan produk ini. Itu namanya point of sale. Jadi kalau untuk konteksnya Crowdy, yang barusan kita lagi bahas ini, gimana caranya lendernya dapetin bisa masuk ke sini? Kalau lender, kemungkinan besar mereka lebih suka download ke ponsel gitu ya, ke HP kita gitu. Maka si Crowdy harus make sure bahwa apps-nya dia ada di App Store gitu. Untuk farmer kemungkinan ini aku titik-titik ya, tapi aku menduga ini adalah mereka harus masuk ke web ya, harus ke websitenya Crowdy. Kira-kira gini teman-teman, ini adalah desain pertama gitu, desain pertama waktu Crowdy mau bikin bisnisnya mereka gitu. 5 hal ini yang ditentukan dulu gitu. Nah, kalau 5 hal ini kita tentukan, sesudah kita tentukan, kita akan masuk ke sheet kedua ya. Ini sheet kedua. Sheet kedua adalah mengisi ini, dan itu kebaca di sana ya. Oke, masih ada 10 menit. We are offering, jadi kalau step 1 ini adalah bentuknya digambar gitu ya, visual prototype. Di step kedua ini dijadiin kalimat gitu. Harap terbaca itu di slide ya. We are offering, kita menawarkan, terus titik-titik itu adalah deskripsi untuk produk dan service-nya. At titik-titiknya berikutnya adalah point of scale, kita gimana nawarinya gitu ya. Terus customer-nya siapa diisi gitu. Menggunakan itu untuk apa? Bentuknya, gambarnya diisi di situ.
Dan itu membantu para customer itu untuk mendapatkan apa. Lalu di bagian bawahnya, ini namanya minimum viable product, MVP. Apa yang akan kita bikin waktu pertama kali kita menciptakan prototipe dan apa yang enggak. Aku kasih contoh ya untuk Crowdy. Ini kalau untuk Crowdy kira-kira begini. Jadi sesudah kita bikin tadi ini, kita akan bikin ini pertama ya. Udah jadi, oke, ini ide kita gitu. Terus kita isi di worksheet yang kedua ini. We are offering crowd lending platform gitu kan, karena produk atau service-nya adalah crowd lending platform. Di mana kita nawarinya itu? Point of sale-nya di mana? Di mana caranya customer-nya bisa dapetin, bisa mengakses ini produknya Crowdy ini? Oh, di web dan di App Store misalnya. Lalu customer-nya siapa? Oh, farmers dan lender gitu kan, ada dua. Akan bisa menggunakan itu untuk apa? Oh, mendapatkan pinjaman atau memberikan pinjaman gitu. Dan ini akan membantu customer kita untuk apa? Mendanai kegiatan pertanian mereka gitu, finance agriculture activities. Nah, kalau ini sudah, menurut kita sudah cukup jelas. Yang berikutnya perlu ditentukan adalah kalau nanti pertama kali dibikin, kira-kira apa yang harus ada dan apa yang nggak usah ada dulu gitu. Gitu. Bayangin ya kalau untuk digital products gitu, kalau kita ngeliat yang sekarang itu nggak dibikin seluruhnya sekaligus gitu teman-teman. Dibikinnya ada tahapannya gitu. Pertama apa dulu yang harus ada, apa yang belakangan, nanti keluar versi yang baru dan seterusnya gitu. Kalau kita ngikutin semua digital product apa-apa, pasti kita bisa ngeliat perjalanan produknya itu, gitu ya. Produk dari. Nah, untuk kita karena ini singkat, aku hanya mau ngasih ini aja yang ringkas gitu. Yang pertama itu ya, what's in, what's out. Ini yang paling penting. What's in maksudnya waktu dibikin pertama, apa aja sih yang harus ada gitu. Minimum tapi ya, apa aja yang harus ada. Ini kita akan tadi contohnya Crowdy ya. Kalau aku menduga pertama kali waktu Crowdy bikin platformnya itu, pasti pertama dia bikin landing page untuk farmer, untuk petani gitu. Waktu petani masuk gitu ke websitenya Crowdy, harus ada tuh keterangan yang untuk petani bisa dibaca dan paham gitu ya. Terus pasti landing page untuk borrowernya kan. Oh sorry, ini salah. Ini untuk lender mestinya. Nanti aku perbaiki ya. Landing page untuk lender, untuk yang ngasih pinjaman gitu. Karena kan kalau misalnya kita mau ngasih pinjaman, ya kita harus tahu keterangannya gimana. Terus yang harus lagi ada apa? Proyeknya apa? Ini mau ngasih duit untuk apa gitu? Oh, mau nanam cabai misalnya gitu ya di tanah seluas 2 hektar di misalnya Mojokerto, Jawa Timur misalnya gitu. Terus harus ada juga misalnya keuntungannya untuk petani itu apa dan keuntungannya untuk si investor gitu. Kalau aku jadi Crowdy, what's out itu ya yang bagian bawah, aku nggak akan bikin dulu versi bahasa Inggrisnya gitu. Karena aku menduga, aku mikir-mikir, kayaknya kalau sebagian besar petani mungkin nggak perlu ya bahasa Inggris gitu, bahasa Indonesia aja gitu. Untuk yang lendernya, untuk investornya juga begitu. Ini kan sebagian besar aku mengharapkan yang akan ngasih pinjaman juga orang Indonesia kok gitu. Ngapain pakai bahasa Inggris gitu. Jadi aku pakai bahasa Indonesia. Kalau teman-teman lihat ke websitenya Crowdy sekarang ya, nanti lihat aja sekarang nih. Ini kan kalian bisa nih sambil. Aku nggak bisa nih, aku harus ngeliat slide. Websitenya Crowdy ada versi bahasa Inggrisnya juga. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tapi waktu pertama kali bikin yang namanya MVP, minimum viable product, bahasa Inggrisnya nggak usah dibikin dulu. Buat apa? Gitu. Jadi MVP ini adalah kita bikin apa yang penting-penting aja dulu. Oke, sudah. Lalu masih ada 4 menit ya, Alisa ya? Iya, betul. Oke. Jadi teman-teman, ini hal-hal yang perlu ada dulu. Kalau teman-teman memang pengen bikin sebuah inovasi digital, untuk social enterprise ya, yang berbentuk social enterprise, yang berbentuk wirausaha sosial gitu.
Kalau aku sendiri, aku sangat terbantu dengan slide ini gitu. Slide yang sekarang ada ini membantu sekali. Ini yang penting-penting udah ada semua di situ gitu. Oke. Nah, sebelum nanti habis ini kita tanya jawab dan kita bisa praktek juga bareng-bareng kalau mau ya habis ini. Aku mau namain satu hal dulu, yaitu ini. Ini bagian terakhir dari presentasiku. Waktu barusan ada hal-hal yang kita bikin itu kan kita semuanya ada di kepala kita kan. Semuanya di kepala kita nggak tahu itu akan bisa berhasil atau enggak gitu. Contoh yang barusan kita pakai ini kan yang udah jadi gitu. Crowdy udah jalan, Jala udah jalan, Ekodu sudah jalan gitu. Dan ya jadinya kita tahu bahwa sudah jalan. Tapi kalau kita punya ide yang baru sama sekali, kita belum tentu tahu itu idenya bakal jalan atau enggak. Jadi sesudah tadi bikin visual prototype itu yang sebelum ini kita coba sama-sama, langkah selanjutnya itu adalah testing gitu. Kita harus menguji yang mau kita lakukan itu kira-kira bakal jalan atau enggak. Dan ini bagian penting yang aku sering ditanya gini teman-teman. Aku sering sekali ditanya ya, kenapa kalau ngelihat statistik ya, dan ini bisa di search di mana aja di Indonesia, di seluruh dunia sama. Pertanyaannya selalu gini kan, kenapa kalau 90% of startups fail in the first year, gitu katanya statistiknya ya. 90% startup itu gagal di tahun pertama. Ini statistik yang benar gitu. Dan apa namanya? Yang orang nggak banyak membahas adalah ini statistik yang wajar sekali gitu. Apa namanya? Wajar itu maksudnya gini loh. Di dalam membangun startup, social enterprise apapun, bisnis biasa apapun ya, nggak harus social enterprise, bisnis apapun. Ya jelas aja 90% gagal karena itu pertama kalinya orang mencoba memulai usaha. Kalau orang belum pernah melakukan sesuatu, terus melakukan sesuatu, ya pasti trial and error kan gitu. Pasti nyoba sini, nyoba sana, dan belum cocok ya gagal gitu. Jadi bahwa 90% startup atau social enterprise atau bisnis itu gagal di tahun pertama itu kenyataan yang biasa sekali gitu. Aku kasih analogi yang lain ya. Ini aku baru diskusi ini dengan beberapa teman. Aku bilang ini. Dari teman-teman ini ya yang sekarang ada berapa nih? Hampir 80 orang sekarang di ruangan ini. Berapa banyak yang ini kayaknya nggak perlu voucher GoPay sih, cuman hanya untuk senang-senangan aja ya. Karena ini pertanyaan receh soalnya. Berapa banyak yang waktu aku asumsinya sebagian besar orang bisa naik sepeda ya. Yang bisa naik sepeda dari teman-teman sekarang ini hampir 80 orang. Dan waktu belajar naik sepeda itu tidak pernah jatuh. Ada nggak? Coba tulis di itu di chat box. Ada nggak waktu dari yang bisa naik sepeda ya, kalau memang nggak bisa kan, yang bisa naik sepeda terus waktu belajar pertama nggak pernah jatuh, langsung naik sepeda. Ya, silakan teman-teman yang nggak pernah jatuh. Kalau saya sih jatuh terus, Pak. Iya, Kak, selalu jatuh, tapi alhamdulillah nggak berdarah. Oke. Pak, itu kan jadi gimana? Wajar gitu. Orang nggak pernah bisa naik sepeda, terus mau belajar naik sepeda, ya pasti jatuh dulu gitu. Ada yang jatuhnya berdarah, ada yang nggak berdarah, ada yang macam-macam lah, ada yang masuk got mungkin gitu. Satu lagi ya, ini analogi yang lain. Dari ini 80 orang nih yang kita sekarang ada di ruangan ini sekarang, yang bisa berenang ya, yang bisa berenang, nggak semua orang ini soalnya bisa berenang. Yang bisa berenang dan waktu belajar berenang nggak pernah minum air gitu, nggak pernah kemasukan air gitu. Ada nggak? Nah, ya ini Tommy hampir tenggelam. Sarah masukkan air. Ini juga menurutku sama gitu, sama persis gitu. Bagaimana caranya orang mau belajar berenang, terus diharapkan jangan pernah ini ya, jangan pernah nggak bisa, pasti 1-2 teguk at least masuk gitu kan ke tenggorokan gitu. Ya mungkin kecuali memang apa ya, aku nggak tahu gimana cara. Tapi poinku adalah teman-teman,
Ini persis sama seperti memulai bisnis atau startup atau social enterprise atau digital innovation sama persis gitu. Karena kita belum pernah melakukan, ya pasti ada salahnya. Dan itu sebabnya jangan takut gitu, jangan khawatir nanti kalau salah gimana. Loh, sudah hampir pasti ada salahnya. Gitu. Dan jangan merasa wah gua nggak seperti Elon Musk ya, gua nggak seperti Mark Zuckerberg gitu, nggak seperti yang bikin Facebook, nggak seperti yang bikin Tesla gitu, nggak seperti siapa lagi yang itu sekarang Jeff Bezos, Amazon misalnya gitu, atau siapapun yang lain, nggak seperti siapa lagi yang Microsoft, siapa Bill Gates gitu. Ya kalian kan nggak ngelihat itu berapa kali Bill Gates itu gagal sebelumnya. Bill Gates itu juga pernah bangkrut dan gagal gitu. Elon Musk juga pernah dipecat gitu di perusahaan yang sebelumnya gitu. Yang seperti itu kan kita nggak tahu. So my point is, mulai aja kalau memang mau nyoba gitu. Mulai aja. Dan kalau nanti gimana 90% kemungkinannya gagal. Ya mau naik sepeda atau enggak, mau bisa naik sepeda atau enggak gitu. Mau bisa berenang apa enggak. Kalau mau bisa berenang ya harus terima resiko, sekali 2 kali minum air lah gitu. Kalau mau naik sepeda ya harus berani kemungkinan jatuh, berdarah sedikit gitu. Ini sama persis. Itulah sebabnya bagian yang terakhir ini penting, test your hypothesis gitu. Karena ini yang akan membuat resiko kita untuk jatuh dari sepeda dan resiko kita untuk minum air itu berkurang gitu. Diminimalkan gitu, diminimalisir kemungkinan salahnya. Oke. Aku mundur dulu sedikit ya ke yang bagian ini tadi. Misalnya ini ya, ini kan ceritanya nih seolah-olah kita yang mau bikin Crowdy gitu kan, contohnya. Ini kan ide awalnya nih seperti ini gitu. Bagaimana taunya waktu awal bahwa ya, misalnya ya aku gimana taunya ya bahwa ini akan berhasil gitu. Gimana taunya? How do we know? Bagaimana kita taunya bahwa ini akan berhasil? Atau kalau kita coba ya, kita balik pertanyaannya. Apa sih yang harus kita ketahui dulu? Gimana caranya kita tahu supaya oke, ini kayaknya berhasil nih gitu. Misalnya ya, petaninya mau nggak ya? Petaninya bisa nggak ya itu ngakses website dan sebagainya itu gitu? Hah? Bisa nggak dia gitu? Terus yang kedua misalnya, kan ini manfaatnya untuk yang investor kan dapat keuntungan ya gitu. Gimana kita bisa kalau nanti ternyata rugi gimana gitu, kan itu ntar nggak jalan dong gitu ya, itu misalnya. Jadi ada hal-hal yang kita belum tentu tahu ini akan jalan atau enggak. Oleh karena itu di bagian terakhir ini sharingku ini aku lewat sedikit ya, minta izin Mbak Alisa. Ya nggak apa-apa Pak. Yes. Ini adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir kemungkinan kita gagal itu. Mengurangi 100% nggak bisa, tapi mengurangi resiko bisa. Satu, kita bisa bikin interview terhadap calon customer. Aku yakin, dan ini aku tahu karena aku kenal sih sama pendirinya Crowdy, Mas Yohanes namanya. Dia benar-benar sudah kenal sama para petani sebelumnya, gitu, sebelum bikin Crowdy gitu. Dan sudah pernah gagal juga sebetulnya. Dia nanya jadi sama petani-petani itu gitu. Semua hal yang dia meragukan, yang dia nggak yakin tentang Crowdy ditanyain. Gitu. Pak, Bu, kalau nanti ada solusi kayak gini, kira-kira Ibu Bapak akan pakai nggak? Misalnya. Dan kalau Ibu Bapak pakai, bisa nggak petaninya ngakses landing page di website gitu? Bisa nggak dia? Jangan-jangan dia nggak bisa gitu. Atau dia harus dibantu anaknya mungkin gitu. Ini beberapa cara. Aku nggak akan masuk terlalu banyak ke sini ya. Teman-teman nanti bisa Google sendiri poin-poin ini. Yang penting ini key issues yang kita berusaha cari. Sebenarnya asumsi-asumsi kita apa sih gitu? Ini salah ya, mestinya what are, bukan what is. What are your key assumptions? Asumsi kita apa? Misalnya kalau aku asumsinya kalau tentang Crowdy bahwa petani mampu menggunakan teknologi gitu. Dia bisa tuh dia bisa pakai PC atau laptop gitu atau HP gitu dan bisa masuk ke sana. Itu asumsi gitu ya kan? Kalau itu nggak terpenuhi ya bubar gitu. Nggak ada Crowdy itu gitu.
Terus misalnya yang sebelah kanan atas tuh, kita mau pakai metode ngetesnya gimana gitu. Gimana caranya kita tahu bahwa misalnya ya petaninya benar-benar bisa nih mengakses, bisa benar-benar pakai gitu. Apa waktu nanya itu, waktu interview kita bawa laptop gitu, atau kita nunjukin HP kita sudah bikin mock-up-nya di sana gitu. Mereka nyoba-nyoba sendiri gitu. Ya kan? Untuk calon investornya gimana? Kita harus nanya juga kan pasti gitu. Nah, untuk mereka gimana caranya kita nyari? Ini kan terbatas ya teman-teman, tapi intinya poinnya adalah sesudah kita merancang tadi apa yang mau kita bikin, banyak hal harus kita tes dulu. Kita cari tahu, baru habis itu prototipenya dibikin. Ini untuk mengurangi kemungkinan kita gagal. Mengurangi, ya pakai analogi yang tadi itu berenang sama naik sepeda, mengurangi kemungkinan jatuh gitu. Atau kalau jatuhnya harus jatuh, nggak jatuh berkali-kali gitu. Atau kalau jatuh nggak harus berdarah. Pakai analogi berenang juga gitu, mengurangi kemungkinan minum airnya banyak banget gitu. Ya mungkin seteguk aja gitu ya, nggak usah sampai 2-3 teguk gitu minum airnya. Sebelum bisnis kita memang berhasil, sebelum digital innovation-nya terbukti jalan. Oke, itu aja dari aku. Ini sudah lewat juga dan supaya aku rasa masih punya setengah jam kira-kira ya buat tanya jawab. Thank you. Aku serahkan ke Alisa kalau gitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Romi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Wah, menarik sekali nih. Jadi yang perlu kita ingat itu yang tadi itu ya Pak, kalau misalnya mau tahu apakah digital innovation kita di social enterprises bisa berhasil atau enggak, kita harus berani mencoba dulu, berani mengimplementasinya dulu. Seperti analoginya belajar naik sepeda, kalau mau bisa bawa sepeda harus berani jatuh dulu. Terima kasih banyak Pak Romi, presentasinya sangat padat dan juga sangat helpful, sangat membantu menurut saya, apalagi bagi teman-teman yang mungkin saat ini yang sedang mengikuti workshop kita memang sedang mengembangkan social enterprises-nya. Nah, jadi langsung aja saya ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya apapun itu yang berhubungan dengan mengembangkan social enterprises, terutama dalam mengadaptasi digital innovation, silakan untuk bertanya melalui chat box, atau jika ingin bertanya langsung kepada Pak Romi, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand. Seperti itu ya. Ini kita sepertinya sudah ada pertanyaan pertama di kolom chat box. Mungkin kalau di kolom chat box bisa saya bantu bacakan saja ya Pak. Ya. Pertanyaan yang pertama ini dari Kak Tommy. Perkenalkan, saya Tommy, mahasiswa sastra Inggris. Bagaimana saran dari Pak Romi agar saat kita berbisnis tidak lupa untuk berbagi dan peduli ke masyarakat sekitar? Seperti itu Pak. Yes, thank you Tommy. Pertanyaannya bagus sekali. Ada dua cara ya, ada dua cara. Yang pertama adalah kita mulai, ini tentang kita mulainya dari mana gitu ya. Cara pertama adalah kita mulainya dari masalah yang memang ada di masyarakat. Karena Instellar ini banyak membantu social enterprise, ya, hampir semua aku rasa itu bergeraknya dari situ teman-teman social enterprise. Tadi contoh yang barusan misalnya ya, yang barusan kita Jala ya, mulainya dengan masalahnya para petambak gitu. Karena petambak udang ini selalu tiba-tiba, jadi kalau yang Jala ya, aku cerita tentang Jala, tadi Crowdy udah banyak. Masalahnya adalah petambak udang itu kalau rugi itu nggak ketahuan bahwa akan rugi gitu. Tiba-tiba rugi kena penyakit gitu, tiba-tiba rugi udangnya mati semua gitu. Itu asal masalahnya. Dan jadi teman-teman Jala ini berusaha gimana ya caranya supaya bisa ada pakai pendekatan teknologi yuk gitu, supaya bisa membantu para petambak. Jadi mulainya dari masalahnya, Tommy. Gitu. Masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Tadi aku lupa tadi siapa yang mengusulkan customer-nya adalah pasien rumah sakit. Itu juga bisa. Gitu. Apa nih masalahnya pasien dari rumah sakit ini? Gitu. Apakah tidak punya? Ini ada satu nih contoh berhubungan dengan pasien rumah sakit. Selain kita bisa, itu ada satu lagi platform crowdfunding untuk kesehatan, namanya WeCare, wecare.id. WeCare khusus di bidang kesehatan, teman-teman. Dan mereka salah satu mulainya dari sini. WeCare itu khusus untuk crowdfunding kebutuhan
kesehatan ya, yang nggak tercover oleh BPJS misalnya. Mereka mengamati ini walaupun sudah ada namanya BPJS, tapi tetap ada pengeluaran-pengeluaran yang sehingga orang nggak bisa ke rumah sakit gitu. Biaya transportnya nggak cukup dan sebagainya. Ada banyak macam-macam gitu. Jadi mereka mulainya dari masalah yang ada gitu, Tommy. Aku ngasih cara yang kedua ya. Ini untuk Tommy dan teman-teman. Ada satu cara lagi yaitu kita mulai dari peluang. Itu juga bisa. Ada banyak sekali bisnis di masyarakat dan menurut pendapatku sendiri tidak harus semua bisnis itu berubah jadi social enterprise. Nggak perlu gitu. Ini di depanku ada, kelihatan nggak? Ini ada botol. Gimana caranya supaya kelihatan? Nah, ini ada botol minum ya kan? Ini aku juga punya pen ini di sini di depanku. Aku ada handphone di sini. Barang-barang ini, botol minum, pen, handphone, ya yang bikin perusahaan biasa, mereka bukan social enterprise. Mereka tidak harus jadi social enterprise. Yang bisa mereka lakukan adalah melihat di dalam mata rantai mereka, bagian mana yang mereka bisa membantu supaya masyarakat dapat manfaat. Jadi ada dua cara. Satu, mulai dari memang masalahnya masyarakat, atau mulai dari bisnis yang sudah ada, terus nyari di dalam bisnis saya ini apa ya yang bisa dipakai untuk membantu masyarakat. Gitu jawabannya. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Romi atas jawabannya. Seperti itu ya Kak Tommy, semoga menjawab pertanyaannya dari Kak Tommy. Ya, itu Kak Tommy lewat chatbox sudah memberikan respon. Oke Kak, terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini sudah ada yang raise hand, Pak. Sepertinya mau bertanya langsung kepada Pak Romi. Ada dari Kak Dinda Siva. Apakah sudah bisa unmute? Oke, sudah bisa. Silakan Kak Dinda. Baik. Apakah suara saya sudah terdengar dengan baik? Iya, yes, sudah bisa terdengar. Jadi saya sudah punya rencana dan sudah melaksanakan beberapa eksperimen mengenai produk yang akan saya kembangkan. Tetapi perlu diketahui bahwa bisnis yang akan saya kembangkan tuh bukanlah sesuatu yang seperti website atau app yang seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ya kayak kita bisa atau apa. Karena saya tidak punya skill terhadap seperti itu juga. Modalnya juga tidak ada. So which means that apakah saya yang merupakan bisnis yang berbidang produk seperti itu kan, bukan jasa, itu tidak dapat menggunakan digital innovation secara sepenuhnya. Kalaupun bisa, bagaimana caranya agar kita bisa memanfaatkannya dengan baik, seperti itu Pak. Dinda, keberatan nggak kalau cerita idenya apa, Dinda? Iya, silakan Kak Dinda. Supaya bisa lebih jelas ya Pak ya. Baik Kak. Jadi yang produk-produk yang saya akan buat itu adalah produk yang eco-friendly. Jadi di belakang saya menggunakan, misalnya kan saya punya passion dalam art seperti itu kan. Dan saya melihat kalau banyak cat-cat yang tersedia itu mengandung bahan-bahan kimia yang tidak cocok masuk ke dalam tanah dan tumbuhan. Oleh sebab itu saya ingin membuat cat-cat alami yang tersedia tentu saja, yang baik bagi tanah dan tumbuhan juga. Misalnya kayak membuat kertas atau jurnal dari kertas-kertas daur ulang yang tersedia begitu banyak di lingkungan saya, dan saya ingin memanfaatkan hal tersebut. Kemudian ya saya menggunakan kertas itu mungkin saja untuk stiker dan sticky note. Dan ada sih saya memikirnya itu kayak memanfaatkan benih di dalam kertas itu. Jadi kalau misalnya mau dibuang gitu, nggak usah dibakar, banyak yang bakar, ditanam saja, nah itu jadi tumbuhan. Nah itu saya mikirnya seperti itu, tapi kan dalam produk ya, bukan website atau app seperti itu. Ya, makasih Dinda, makasih. Ya ini kan kita ngebahasnya digital ini kan karena disuruh sama My EduSolve ini, karena topiknya hari ini digital innovation gitu. Tidak harus teknologi digital itu bagaimanapun perannya selalu hanya penunjang gitu. Selalu perannya dia hanya penunjang dalam bentuk apapun ya. Kecuali memang kita membuat produk apa misalnya ya, sekarang ini lagi
sebentar lagi dalam beberapa tahun ke depan akan ada mobil listrik. Ya itu beda, memang produknya sendiri sudah komponen teknologinya tinggi. Tapi yang paling gampang nih Dinda, untuk seperti yang tadi itu yang Dinda cerita, menurut saya tetap fokus saja pada produk yang ada. Nanti jadi gini, jangan dipaksakan gimana supaya ini harus digital, jangan gitu. Dan nanti dalam proses bisnisnya berkembang, pasti nanti muncul kebutuhan gitu. Misalnya contoh ya, kalau yang saya kebayang nih dari kita ngobrol singkat, waktu menjual gitu atau memasarkan. Kan kita pasti pengen, ini menurutku yang paling simpel sih gitu. Kita kan kepingin supaya ada lebih banyak orang bisa membeli produk kita. Ya, bisa pakai marketplace gitu. Dan kita nggak harus bikin sendiri kan gitu. Kan ada Tokopedia, ada Bukalapak, macam-macam yang lain gitu. Ada Shopee, ada macam-macam gitu. Nggak harus kita menciptakan sendiri juga. Jadi maksudku tidak harus komponen digital itu jadi yang utama. Digital tidak digital itu elemen penunjangan jadi bisnis kita. Oke, seperti itu ya Kak Dinda. Jadi mungkin ini penting juga untuk dicatat sepertinya untuk teman-teman peserta lainnya. Jadi digital innovation itu memang sangat bagus, sangat membantu ya Pak dalam perkembangan social enterprise. Tapi kembali lagi ke kebutuhan masing-masing, seperti itu tidak perlu dipaksakan apabila memang tidak perlu untuk menjadi komponen utama gitu digital innovation-nya dalam social enterprises atau wirausaha sosial kita semua, seperti itu ya teman-teman. Kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya Pak dari kolom chat box, mungkin bisa saya bacakan. Ini menarik menurut saya dari Kak Firda Abdillah. Adakah social enterprise yang bergerak di industri kreatif yang bagus dijadikan role model di Indonesia? Mengingat industri kreatif di Indonesia sepertinya masih sulit untuk berkembang. Seperti itu Pak, silakan. Ya, thank you. Ini pertanyaannya bagus sekali. Untuk ini aku bisa ngasih beberapa, ini aku tulis ya, biar itu aku tulis satu, dua nyam namanya. Salah satu contoh yang menurutku oke banget. Dua nyam ini menariknya, ini sejarah yang nggak banyak diketahui gitu. Kalau dilihat di website atau nanti kalian googling dan dikepoin gitu, pasti yang muncul Dua Nyam itu menjual kerajinan gitu ya, barang-barang kerajinan dengan desain yang bagus gitu. Terus produk-produk ini dibikin oleh para perempuan, terutama di NTT gitu, di Flores kalau nggak salah. Biasanya orang akan langsung tahu paling banyak begitu. Yang orang tidak banyak tahu, dan menurutku ini yang aku pengen cerita adalah kenapa sih pertamanya Dua Nyam itu bikin bisnis ini. Sebetulnya misi utamanya Dua Nyam waktu awal berdiri pertama itu adalah adalah untuk membantu kesehatan reproduksi perempuan di NTT, memang di Flores. Jadi di sana itu salah satu masalah yang ada itu adalah tingkat keguguran itu tinggi sekali gitu, miscarriage sangat tinggi sekali. Orang perempuan mengandung, hamil, terus ya nggak sampai melahirkan gitu, keguguran gitu, itu tinggi sekali. Sebabnya macam-macam. Dan sesudah dilihat oleh para pendirinya Dua Nyam waktu belum ada ya bisnisnya itu, apakah nggak ada puskesmas atau ada, ternyata puskesmas ada, rumah sakit ada. Masalahnya adalah tidak punya uang untuk ke rumah sakit atau ke puskesmas. Bahkan sudah ada mekanisme sebenarnya tabungan bersama gitu. Bikin tabungan bersama satu wilayah, satu desa gitu, supaya kalau ada yang membutuhkan gitu ya, mau ke rumah sakit, mau puskesmas untuk kontrol dan sebagainya, itu bisa pakai tabungan bersama itu. Tapi masalahnya adalah nggak ada duitnya yang mau ditabung gitu. Jadi itu sebetulnya asalnya kenapa terus teman-teman Dua Nyam ini ya, oke kalau gitu bisa nggak ya kita membantu bikin satu bisnis yang supaya para perempuan ini punya penghasilan tambahan dan itu bisa dipakai untuk mereka punya kesehatan reproduksi lebih bagus, terutama pada saat mengandung, pada saat hamil. Waktu awal gimana? Oh, struggle sekali. Dua Nyam juga salah satu yang kami support waktu awal di batch pertama program tahun 2014. Jadi sudah lama ya, sudah 7 tahun yang lalu. Sekarang sudah sangat berkembang. Ini salah satu yang bagus. Ada juga yang lain. Mungkin aku pengen ngasih tahu aja ya, buat bisa dikepoin nanti
coba lihat juga atau dicari namanya Mycotek. Mycotek ini menurutku juga menarik karena pendekatannya sangat inovatif gitu dan tidak digital ya. Tidak digital ini karena tadi ada yang nanya apakah harus digital. Sorry, aku salah nulisnya ke Alisa, ini harusnya ke Mycotek. Mycotek ini menggunakan limbah pertanian. Bayangin kalau di sawah gitu ya atau di ladang itu kan ada limbahnya tuh, limbahnya ya jerami dan sebagainya ya, bekas padi atau tanaman yang sudah dipotong sebelum ditanamin ulang. Itu limbah pertanian. Sebagian besar mengandung selulosa, yang hijau-hijau itu semua mengandung selulosa. Nah, si Mycotek ini menggunakan sejenis jamur namanya mycelium untuk mengikat limbah pertanian itu, terus dia bisa jadi material gitu, bisa jadi material untuk menggantikan ini apa namanya bangunan. Dan sekarang mereka lagi bikin material itu dari limbah pertanian plus mycelium itu untuk menggantikan kulit gitu. Kulit yang kalau kita beli sepatu, beli tas itu kan ada yang kulit, ada yang enggak ya, tapi yang kulit gitu. Ini juga sebuah inovasi gitu, dan ini jelas industri kreatif gitu. Dan sama usulnya awalnya asal usulnya juga dari masalah gitu. Menurutku ini juga sesuatu yang inovatif, sesuatu yang kreatif gitu ya. Gitu sih. Mungkin 2 contoh itu, Alisa. Siap, terima kasih banyak Pak Romi. Seperti itu ya Kak Firda, semoga menjawab jawaban dari Pak Romi untuk pertanyaannya. Kemudian selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Kak Rahmah Awalia. Bagaimana cara membuat customer percaya terhadap bisnis yang kita buat pada saat awal-awal? Karena kan kalau awal-awal pasti penilaian masyarakat masih kurang dan takutnya susah untuk mencari customer. Silakan Pak Romi. Yes. Selalu yang paling sulit itu dapat yang pertama-pertama. Itu betul sekali. Untuk memulai, ya kita mulai. Oke, kenapa sih customer nggak mau pertamanya gitu? Kan sebetulnya itu cuman belum pernah nyoba gitu ya. Dan kenapa belum ya belum percaya intinya gitu. Kita bisa mulai itu dengan menawarkan ke orang-orang yang percaya kepada kita gitu. Orang-orang yang percaya kepada kita, bisa teman kita, bisa orang yang lain yang kita sudah kenal gitu, siapapun sih. Tapi itu salah satu cara yang bisa dicoba. Mulai dengan menawarkan ke orang-orang yang sudah kenal dengan kita. Mungkin keluarga gitu, nggak selalu sih ya. Kalau dulu saya, ini sedikit cerita aja. Saya waktu dulu mulai bisnis gitu, orang tua saya nggak ngerti bisnis saya itu apa gitu. Karena beda sekali sama pengertian mereka tentang bisnis ini. Sampai sekarang pun aku rasa orang tua aku nggak benar-benar ngerti ini bisnismu apa gitu. Jadi belum tentu, tapi ada kan kita bisa juga nawarin ke saudara kita. Cara kedua yang bisa dilakukan adalah memberikan produk atau jasa kita secara free, secara gratis, supaya orang nyoba. Ini juga saya coba lakukan dulu. Saya ada organisasi lain, perusahaan lain yang bidang pendidikan. Satu pun nggak ada. Background saya teknik industri. Itu bidangnya pendidikan. Kita mau jualannya ke sekolah gitu. Jadi sekolah itu nggak bisa, kalau harus melihat ini siapa yang bikin programnya. Kok ini sarjana teknik industri, sarjana manajemen, nggak ada yang pendidikan, nggak akan dipercaya gitu kan. Jadi kita waktu itu bikin programnya free of charge gitu. Kita bikin programnya gratis. Sekolah boleh kirim orang gitu ya. Terus kita ngundang beberapa sekolah supaya bisa mencoba produk atau servis yang kita tawarkan itu. Sesudah itu baru mereka percaya. Itu sih ada 2 cara yang bisa saya usulkan. 1, mulai menawarkan ke orang-orang yang percaya kepada kita, siapapun itu, kenalan kita. Kedua, kalau kita nawarinya ke orang yang sama sekali asing, kita bisa nyoba dengan ngasihnya gratis dulu. Ini sebetulnya dipakai juga kok. Banyak sekali produk digital itu kan kita makanya free kan pertama gitu. Sampai sekarang pun kita semua pakai Instagram pasti nggak bayar kan gitu.
Kan itu juga sama gitu. Ngasihnya free dulu. Gitu. Itu kira-kira. Baik, terima kasih banyak Pak Romi. Kak Rahma semoga menjawab ya jawaban dari Pak Romi. Kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya Pak dari Kak Stefani. Menurutku ini sangat-sangat penting juga Pak untuk dijawab. Hai Pak Romi, Instellar kan udah banyak banget nih incubate dan kerja sama para social enterprises all over Indonesia. Sebenarnya yang membedain social enterprise yang bisa terus berkembang itu apa sih Pak? Terus mungkin buat teman-teman di sini juga yang mungkin lagi merintis social enterprise juga ya Pak. Nah, bagaimana caranya mereka bisa involved dengan Instellar and what kind of support or collaboration they expect? Ya, seperti itu Pak. Thank Silakan. you Stefani pertanyaannya. Ini kan pertanyaan apa yang bisa berkembang, apa yang tidak ya. Supaya gampang kita bagi jadi dua hal saja, yaitu satu bisnisnya sendiri gitu ya, bisnis yang mau kita kembangkan itu apapun itu, mau industri kreatif, mau pertanian apapun. Satu lagi entrepreneurnya berarti kitanya sendiri. Oke. Kalau aku akan membahas di sisi yang entrepreneurnya dulu ya, karena ini yang menurutku lebih penting waktu kita memulai gitu. Waktu kita memulai usaha apapun sih sebenarnya, kan orang belum kenal produk, tadi barusan pertanyaannya, produknya belum jadi satu-satunya yang bisa dijadiin gantungan gitu ya, yang bisa kita jadiin tempat untuk yaitu hanya kitanya sendiri gitu. Kita sebagai entrepreneur. Jadi apa yang bisa membedakan yang berkembang dan yang tidak? Ya entrepreneurnya ikut berkembang gitu. Ini artinya aku sering ditanya ya. Jadi entrepreneur itu apa sih? Kalau aku mendefinisikannya ada 3 poin. Satu yang menurutku paling kelihatan dari luar adalah resilience. Resilience ini daya tahan kan? Kita punya daya tahan gitu. Dan ini artinya kemampuan menghadapi kesulitan gitu. Termasuk di sini supaya nggak ditafsirkan keliru, termasuk di dalam daya tahan ini sebenarnya mengetahui keterbatasan kita gitu, termasuk mental health kita sendiri gitu. Aku termasuk orang yang nggak setuju atau kurang ini bahwa entrepreneur harus ngoyo, harus ini sampai nggak tidur sampai badannya rusak gitu ya, sakit, terus stres, terus kalau kalian kepoin juga di Google, di Amerika dan beberapa tempat itu entrepreneur yang sukses itu juga mengalami tekanan mental, sebagian bunuh diri dan sebagainya. Menurutku itu sudah nggak sehat yang gitu. Jadi termasuk di dalam resilience ini itu mental well-being gitu, nggak cuma physical well-being. Satu resilience, yang kedua resourcefulness menurutku. Resourcefulness ini adalah aku menerjemahkannya banyak akal gitu. Dan ini penting banget waktu kita mulai. Kan kita pasti resource-nya terbatas ya teman-teman gitu. Tabungan juga cuma berapa gitu kan. Ini kalau teman-teman di sini mungkin kebanyakan mahasiswa malah. Lulus aja belum gitu kan. Terus belum lagi ada ekspektasi dari orang tua, kamu nanti kerja ya gitu. Apa namanya? Mungkin sebagian kamu masuk daftar PNS ya, jangan lupa tahun depan gitu kan. Kita harus punya resourcefulness, harus banyak akal gitu untuk menyiasati resource yang terbatas itu. Yang ketiga menurutku adalah make things happen atau get things done istilahku. Dan ini menurutku ini membedakan antara yang bisa lanjut dan yang tidak. Make things happen itu kan nantinya tadinya nggak ada terus kita bikin ada gitu. Get things done juga gitu ya, tadinya nggak beres, diberesin. Gitu. Nah, menurutku ini harus kita kembangkan terus-menerus. Gitu. Aku termasuk yang tidak setuju bahwa ada entrepreneur baik dan kurang baik gitu. Menurutku kalau orang mau belajar, mengembangkan diri terus, pasti bisa gitu, pasti bisa. Ya, tapi itu tentu saja harus ini ya, resilience-nya terus harus kita tingkatkan, kita meningkatkan juga resourcefulness kita dan sebagainya. Ini di sisi entrepreneur-nya gitu ya. Ini jawabannya agak panjang, sorry. Yang kedua, di sisi bisnisnya. Di sisi bisnisnya, gimana membedakan yang berkembang dan tidak? Ini semua berlaku hukum-hukum bisnis, Stefani. Berlaku semua. Misalnya apa?
Misalnya satu, produk atau jasa kita laku atau enggak. Itu sangat kunci. Ini pertanyaan nomor satu di semua bisnis apapun, mau digital nggak digital. Produk atau jasa kita dipakai orang atau tidak. Yang berkembang selalu adalah yang produk atau jasanya terus-menerus dipakai orang. Ini pertanyaan yang jadi gimana kalau dia berkembang, sedangkan yang tidak berkembang? Ya, yang berkembang itu selalu ngasih perhatian yang cukup gitu pada produk dan jasanya ini supaya dipakai orang terus gitu. Yang lain-lain berhubungan dengan bisnis ngikutin aturan bisnis kok. Misalnya ya berarti penjualan harus digenjarkan gitu-gitu ya. Manajemen harus diatur dan sebagainya. Tapi aku cenderung akan membedakan dua bagian itu. Entrepreneurnya kitanya sendiri sama bisnisnya. Dua-duanya kita kembangkan dengan baik gitu. Jangan ragu-ragu, jangan takut menggunakan uang ya. Ini karena uang kita terbatas kan. Jangan takut dan ragu-ragu menggunakan uang untuk mengembangkan kemampuan kita sendiri gitu. Kadang-kadang kita kan, aduh sayang nih ya, uangnya cuma berapa nih gitu. Harus sudah nabung berbulan-bulan terus dipakai untuk sesuatu yang pengembangan diri ya, self development. Ikut ini misalnya, ikut programnya My EduSoft ini menurutku bagus banget. Bagus banget. Keberhasilan bisnis kita, bisnis apapun, itu ditentukan oleh kemampuan kita. Apalagi waktu kita kecil gitu, waktu kita bermulai. Jadi jangan ragu-ragu untuk terus mengembangkan diri kita. Karena kita ini yang jadi motor utamanya bisnis kita. Bisnis kita semuanya tergantung dari kita. Sampai nanti udah cukup gede. Misalnya sekarang ya, apa ini contoh lainnya? Si Steve Jobs kan sudah meninggalkan Apple gitu. Steve Jobs-nya sudah mati, kenapa Apple-nya tetap ada? Ya karena dia sudah besar sekali gitu. Produknya sudah banyak dan sebagainya. Customer. Tapi waktu baru mulai, ya perannya Steve Jobs ini super penting gitu. Tapi karena dia berhasil, bisnisnya berkembang, ini poinnya kan berkembang kan, peran kita sebagai entrepreneur berkurang. Itu sebabnya jadi apa yang membedakan berkembang atau tidak? Waktu awal, peran kita sendiri akan 90% penting gitu. Semakin lama, semakin berkembang, peran kita akan berkurang. Ini jawabnya agak panjang. Iya, baik. Mungkin tadi ada komponen pertanyaan yang belum terjawab, yang kedua. 2 menit lagi ya. Yes. Bagaimana caranya teman-teman bisa berkolaborasi atau disupport sama Instellar? Silakan. Yes. Ya, untuk sementara aku hanya bisa ngasih. Sementara aku hanya bisa ngasih itu IG-nya Instellar dan website-nya Instellar. Silakan diikuti di situ. Instellar selama ini kalau bikin support atau service gitu ya untuk entrepreneur modelnya program gitu, Stefani dan teman-teman yang lain. Misalnya sekarang lagi jalan Jande Startup Challenge, ini bisa dicari juga sih. Juga lagi jalan program lain namanya Sehat gitu. Tapi kita selalu modelnya program. Jadi nanti ada pengumuman kapan buka pendaftaran, terus ditutup pendaftarannya, terus programnya mulai. Ke depan akan modelnya digital, tapi belum sekarang, belum ada. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Romi. Sepertinya pertanyaan dari Kak Stefani tadi menjadi pertanyaan terakhir ya Pak di sesi Q&A kita pada workshop pagi hari ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.25. Jadi kita teman-teman semua mohon maaf apabila belum sempat untuk bertanya langsung kepada Pak Romi. Semoga apa yang disampaikan sudah bisa membantu teman-teman dalam mengimplementasikan, mengembangkan digital innovation di social enterprises yang teman-teman mungkin di masa depan akan rancang dan akan kembangkan seperti itu. Teman-teman sebelum mengakhiri acara ini mungkin untuk terakhir nih Pak, saya persilakan Pak Romi untuk menyampaikan closing statement atau mungkin ada pesan motivasi kepada teman-teman peserta semuanya di sini. Silakan Pak Romi. Yes, yang pertama yang paling penting yang ditunggu-tunggu pasti GoPay-nya nanti dipilih 5 orang oleh panitia dari yang tadi sudah aktif bertanya dan ngasih komentar, nanti akan dikirim ya dari Instellar masing-masing 35.000. Ini hanya untuk semangat aja kan, semangat di minggu pagi. Last words ya, last word-nya mulai aja dulu gitu. Teman-teman sekarang kan di masa
Mungkin usianya kalau tebakanku antara 20-25 tahun gitu ya, mungkin sebagian sampai 30 tahun. Mulai aja dulu gitu, dicoba aja gitu. Ini masanya mencoba sekarang itu gitu. Masanya mencoba, dan ingat aja tadi yang tentang naik sepeda sama belajar berenang itu, belajar naik sepeda sama belajar berenang. Pasti harus minum air dulu gitu, pasti ada jatuhnya gitu. Jadi gimana caranya? Jadi pertanyaannya kan, jadi gimana yang supaya cepat? Semakin banyak mencoba, akan semakin cepat kita bisa. Semakin lama atau jarang kita mencoba, ya semakin lama bisanya. Ini hukum alam. Gitu. Nggak ada yang apa, genius entrepreneur atau itu faktor-faktor lain lah gitu ya. Aku yakin ada juga mungkin yang apa punya seperti itu. Tapi untuk sebagian orang dicoba aja, mulai aja gitu. Semakin sering mencoba, semakin sering gagal, semakin banyak kemampuan yang kita punya. Biasakan diri bahwa aku pernah dikasih tahu orang ya, ini bukan aku sendiri. Mungkin aku tulis biar karena ini aku ingat sampai sekarang. There is no failure, only feedback. Aduh, ini kok aku ngirimnya ke Alisa lagi. Ini bagus banget menurutku. Sampai sekarang aku pakai. There is no failure, only feedback. Oh, bisnisku gagal. Oh iya, berarti aku sekarang tahu nih. Nah, ini mungkin juga ini ya, ini terakhir. Instellar bisnisnya berkembang dan sebagainya ya kita sekarang. Tapi aku juga bisa cerita di sini. Ini recording toh, nggak apa-apa. Aku rasa nggak ada rahasia-rahasia di sini. Aku juga pernah bangkrut gitu, usahaku juga pernah gagal gitu, dan lebih dari 1 kali gitu. Mungkin kalau aku hitung ada setidaknya 3 kali gitu. It's okay gitu. Dengan begitu aku, kalau dibalik ya, keberhasilan dalam tanda kutip gitu ya, keberhasilan dalam kutip yang sekarang aku punya gitulah ya, yang atau bisa ditunjukkan dari Instellar sekarang ini, karena dulu aku pernah mengalami kegagalan-kegagalan itu gitu. Dan tanpa kegagalan-kegagalan itu nggak mungkin aku bisa seperti sekarang. Jadi mulai aja, silahkan dicoba, jalan terus dengan ide-idenya, pasti nanti bisa. Itu aja dari aku. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman MyEdusoft ya, ngasih kesempatan buat sharing ini. Aku harap ini berguna buat semuanya, dan sampai ketemu nanti di tempat-tempat lain. Aku juga ada di Instagram dan di IG-nya Instellar juga bisa, kita bisa komunikasi lah habis ini. Thank you. Ya, terima kasih banyak Pak Robi sekali lagi. Terima kasih banyak atas pesan-pesannya, materinya hari ini udah sharing banyak banget. Selain dapat tips yang praktikal ya buat kita semua, tapi juga dapat banyak inspirasi dan motivasi dari Pak Romi. Jadi terima kasih banyak sekali lagi atas waktunya. Selanjutnya nih teman-teman, sebagai bentuk dari dokumentasi acara hari ini, saya persilakan teman-teman semua untuk menyalakan kameranya karena kita akan melakukan sesi foto bersama ya. Silahkan teman-teman on cam, nanti untuk dokumentasi bisa dibantu oleh teman saya dari MyEdusoft ya. Ya, silahkan dari teman-teman MyEdusoft, siapa yang bisa bantu kita dokumentasi, bantu hitung aba-abanya? Iya, saya bisa. Oke. Ya, mungkin sambil menunggu juga teman-teman yang lain on cam, yang bisa pasang virtual background-nya silahkan dipasang biar ramai. Ya, silakan ya Kak Alina apabila sudah siap. Oke, foto yang pertama ya. 1, 2, 3. Ya, ada lagi untuk yang slide selanjutnya apa gimana Kak Alina? Iya, ada 3 kali lagi ya, kemudian udah. Ya, teman-teman silakan disiapkan senyumnya. Oke, 1, 2, 3. Ya, sudah selesai? Baik, yang terakhir ya. Oh,
Ada lagi yang terakhir? Ya, terakhir. Boleh, Oke. siap. 1, 2, 3. Ya, terima kasih banyak Kak Alina. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Romi. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman peserta. Terima kasih juga kepada semua media partner yang telah bekerja sama dalam menyukseskan acara ini. Antara lain dari Daily Social, ada Kasa Indonesia, Kiarat Academy, Anak Kuliah, Wakom Indonesia, Tempo, dan juga Harian Kompas. Teman-teman, saya ingin mengingatkan setelah ini kita bakalan langsung lanjut ke webinar selanjutnya, yaitu webinar yang berjudul Mental Wellbeing and the Creative Process, dan akan dilanjutkan oleh Kak Alina dari MyEdusoft yang akan memandu acara webinar pada pagi hari ini. Jadi teman-teman silakan untuk mengikuti webinar selanjutnya. Terima kasih banyak, saya Alisa Tulaini, mohon undur diri. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Selamat pagi.